Kita bersyukur kepada Tuhan, kesempatan yang indah Tuhan masih berikan bagi kita untuk kita bersama-sama bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan. Kami ucapkan selamat datang semua kepada Bapak Ibu, saudara-saudari semua. Pagi hari ini kita satukan kehidupan kita, satukan pikiran kita, hanya satu tujuan kita, untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Sekiranya kita tidak mengingat setiap kesalahan-kesalahan dari sesama kita, tetapi mari kita renungkan berapa banyak kita melakukan pelanggaran, menyakiti hati Tuhan, dan Tuhan Yesus tetap baik untuk kita. Amin. Karena Tuhan Yesus baik, ini saya dan saudara masih ada, sehat kuat. Puji Tuhan, segera kita akan mulaikan ibadah kita. Kita angkat tuh pujian, Bapa Engkau sungguh baik.
Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Terima kasih berkat-Mu hari yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku, ku naikkan syukur. Bapak Ibu, saya ajak berdiri. Haleluya. Buat hari yang Kau habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, lalu baru dan
bersyukur kesempatan yang indah Tuhan berikan bagi kami hari ini. Kami mau beribadah kepadamu. Kami mohon Tuhan sucikan, kuduskan kehidupan kami, sebab Engkau adalah Allah yang suci dan kudus. Biarlah setiap pujian kami hari ini boleh menyenangkan hatimu Bapa. Urapi kehidupan kami semua. Pimpin ibadah kami dari awal sampai berakhirnya sebentar. Roh Kudus yang ambil alih kehidupan kami. Bukan kehendak kami yang jadi, kehendak-Mu yang jadi ya Roh Kudus. Bertahtalah atas pujian kami hari ini. Amin. Kami rindu menikmati hadirat-Mu, sebab dalam hadirat-Mu ada sukacita. Dalam hadirat-Mu ada perubahan. Kami akan semakin setia melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan lanjutkan ibadah kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layaklah Tuhan kita puji. Amin. Aman dalam lindungan Tuhan. Haleluya. Kita angkat tuh pujian, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlimpah
Yesus Allah kita perkasa. Amin. Kita masih akan memuji memuliakan Tuhan. Masih ada satu pujian. Allah kita dahsyat. Musuhnya berserah, mari kita bersorak. Allah kita dahsyat, kuasanya sungguh dahsyat. Amin. Allah kita dahsyat, haleluya. Dahsyat Allah kita dahsyat. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Penolong kami yang besar hanya Engkau saja Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus selalu memelihara hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus.
hanya Tuhan Yesus saja. Semua harta tak ada gunanya, semua yang ada tak ada gunanya kalau bukan Tuhan yang menolong kita. Haleluya. Sekalipun kita di tengah situasi yang sulit, percayalah bahwa hanya Tuhan Yesus penolong satu-satunya. Haleluya. Sekali lagi kami mengaku di hadapan-Mu Tuhan, hanya Engkau penolong kami yang besar. Haleluya. Haleluya. Tiada lain andalan kami, hanya Engkau saja Tuhan Yesus. Tiada lain harapan kami, hanya Engkau saja Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Dan silakan kepada Bapak Petrus untuk memimpin kita dalam doa membaca firman Tuhan. Segala puji dan syukur kami berikan kepada-Mu Tuhan. Dan benar ya Tuhan, tidak ada tempat kami meminta pertolongan selain daripada Tuhan Yesus sendiri. Tempat bersandar kami, tempat pertolongan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami sudah selesai memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Hingga saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan bagian firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan membawakan firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Berbicaralah Tuhan kepada kami lewat hamba-Mu. Biarlah apa yang diperkatakan hamba-Mu itu berasal daripada Tuhan sendiri. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Engkau juga Tuhan menjauhkan kami Tuhan dari pemikiran-pikiran yang mungkin Tuhan bisa menutup telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami tahu itu semua hanyalah pekerjaan kuasa kegelapan. Pada saat ini Tuhan, kami bawa dalam tangan-Mu Tuhan, hamba-Mu yang akan bawakan firman-Mu. Biarlah pengurapan dari Tuhan sendiri yang ada dalam hamba-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Siaplah hati kami untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya bahwa setiap hari yang kita boleh nikmati, kita boleh lalui, itu semua karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita untuk membuka Alkitab kita, pembahasan kita dalam Injil Yohanes pasalnya yang keempat. Saya akan melanjutkan khotbah saya tentang perempuan, percakapan Yesus dan perempuan Samaria. Pasal 4 ayat 27 sampai ayatnya yang ke-30. Saya berharap supaya jemaat tidak jenuh, tidak bosan. Sebab saudara, saya percaya bahwa kisah
Berkali-kali saya katakan bahwa kisah perempuan Samaria ini dan khusus bagi orang-orang Samaria adalah gambaran bagaimana kasih Tuhan, bagaimana cinta Tuhan kepada orang-orang berdosa. Orang-orang yang bagi kebanyakan orang mereka adalah orang berdosa. Mereka adalah orang yang tidak layak. Bagi orang-orang Yahudi menganggap bahwa orang-orang di luar Yahudi tidak layak untuk menerima kasih karunia. Tidak layak untuk menerima keselamatan. Ketika Yesus ingin berjumpa dengan Sakeus, Yesus berkata kepada Sakeus ketika Sakeus ada di atas pohon ara, "Sakeus, turun. Hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Bagi orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, mereka berbisik satu dengan yang lain. Dia mau menumpang di rumah orang berdosa. Coba saudara, ini stigma dari orang-orang Yahudi terhadap pemungut cukai, terhadap perempuan-perempuan berdosa. Satu kali Tuhan memerintahkan kepada Yunus, Yunus pergi ke Niniwe. Niniwe bukan bangsa yang percaya Tuhan, bukan bangsa yang kenal Tuhan. Niniwe ngambek, marah. Dia berpikir saya mau jauh dari hadapan Tuhan. Akhirnya dia ambil perahu, dia ambil kapal untuk berjalan. Lari dari hadapan Tuhan. Pergi ke Tarsis. Tapi Tuhan tangkap dia kembali. Dia berkeliling dalam pasal 3, Yunus pasal 3. Dia berkeliling, puji Tuhan. Orang-orang Niniwe percaya, bertobat. Dari raja sampai binatang puasa. Halo? Dari raja sampai binatang. Raja perintahkan, raja turunkan semua kebesarannya. Dia turunkan semua kejayaannya. Dia tanggalkan, dia sama seperti orang-orang masyarakat. Bahkan sama seperti binatang. Ikut puasa. Pasal 4. Yunus marah kepada Tuhan. Yunus marah. Saudara baca pasal 4 dari Yunus. Pasal 4 itu marah dia. Karena apa? Dia enggak mau. Ini pemikiran orang-orang Yahudi. Bangsa Israel. Mereka berpikir hanya mereka sajalah umat pilihan Allah. Tapi saudara, kita bersyukur. Kisah percakapan Yesus dengan perempuan Samaria ini adalah gambaran, adalah satu kisah bagaimana kasih Allah bagi orang-orang berdosa. Orang-orang Samaria, perempuan berdosa itu adalah saya, adalah saudara, adalah kita, gambaran. Dan Tuhan mau datang bagi saya dan saudara. Pasal 4, Yohanes 4 ayat 27 sampai ayat yang ke-30. Firman Tuhan berkata, pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki? Atau apa yang engkau percakapkan dengan dia? Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Haleluya.
Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dalam ayatnya yang ke-27, saat itu murid-murid dari ayat 1, dari percakapan, dari awal percakapan Yesus dengan perempuan Samaria, murid-muridnya telah pergi untuk membeli makanan, untuk membeli minuman untuk mereka makan dan minum pada saat itu. Dan Yesus menunggu di sumur Yakub. Murid-murid tidak tahu kalau ada perempuan yang siang-siang hari akan datang ke situ. Mereka tidak tahu. Karena mereka sudah ada di tempat untuk membeli makanan. Saudara, dalam ayat 27 ini ada satu keheranan dari murid-murid. Dikatakan pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Ada satu penafsiran yang berkata, ini penafsiran yang saya mau katakan penafsiran kacau, penafsiran gila bagi saya. Karena mereka berpikir, mereka menafsirkan bahwa saat itu Yesus sedang melakukan perzinahan dengan perempuan ini. Karena latar belakang perempuan ini adalah perempuan yang tidak benar. Yesus suruh murid-murid pergi belanja, terus Yesus main dengan perempuan itu. Saudara bisa pikirkan, wah bagaimana penafsiran seperti itu. Sangat kacau dan menyesatkan. Mereka heran. Kenapa heran? Mengapa murid-murid heran? Kembali lagi, satu sejarah. Bahwa tidak boleh orang Yahudi berjumpa. Ataupun bercakap-cakap, berbicara, berbincang-bincang dengan orang-orang non-Yahudi, apalagi namanya orang Samaria. Makanya dalam ayat 9 kembali ada catatan di situ, orang Yahudi dan orang Samaria nggak bergaul. Murid-murid menjadi heran. Karena apa? Yesus menembus semua tembok-tembok. Yesus menembus semua batas-batas. Yesus menembus semua sekat-sekat pemisah yang memisahkan antara orang-orang Yahudi dan orang-orang Samaria. Yesus tembus semua. Oleh sebab itu, pagi hari ini kita boleh melihat bahwa murid-murid menjadi heran dan berkata, ya. Ayatnya yang ke-27 bagian B, tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki atau apa yang engkau percakapkan dengan dia. Saudara, yang menulis Yohanes ini adalah, Injil Yohanes ini adalah Rasul Yohanes sendiri. Dalam terjemahan yang lain dikatakan, kami tidak berani berkata-kata. Kami tidak berani bertanya kepada Yesus, apa yang kamu percakapkan? Apa yang kamu perbincangkan dengan perempuan Samaria? Karena bagi mereka gak layak. Orang-orang Yahudi gak layak untuk bertemu saja tidak bisa. Apalagi mau bercakap-cakap, mau berbincang-bincang. Saudara, mungkin masih ada konsep seperti ini. Masih ada mungkin yang berpikir keselamatan itu hanya untuk orang Kristen. Keselamatan itu, saudara, milik semua orang.
Tuhan tidak datang untuk hanya orang Kristen saja, tidak. Alkitab berkata dalam satu ayat di Lukas pasal 19, aku datang untuk orang yang berdosa. Tujuan Yesus datang bukan untuk orang yang merasa diri paling layak, paling suci, paling benar, seperti orang-orang Farisi. Tidak. Tapi kedatangan Yesus ke dunia untuk orang yang berdosa, untuk orang yang tidak layak, untuk orang yang seperti pemungut cukai berkata dalam doanya ketika dia datang ke bait Allah berdoa, aku orang yang tidak layak. Orang-orang Farisi berdoa, aku tidak sama seperti pemungut cukai itu. Saudara, mari pagi hari ini saya mau membawa kita dalam satu pemahaman bahwa keselamatan itu bukan hanya milik kita, tapi keselamatan itu milik orang-orang yang ada di luar sana, juga yang belum percaya kepada Yesus. Kalau kita memiliki pemikiran seperti itu, kita tidak akan tinggal, cukup saya yang menjadi orang percaya, cukup saya yang menjadi orang Kristen, cukup saya yang menjadi orang yang diselamatkan. Tapi kalau kita berpikir bahwa keselamatan itu milik semua orang, milik semua bangsa, milik semua, maka kita akan datang, turun untuk mau menyaksikan. Sama seperti perempuan Samaria ini. Apa yang dilakukan perempuan Samaria ini? Ketika perempuan ini melihat murid-murid datang. Ayatnya yang ke-28 dikatakan, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Perempuan ini pergi menyampaikan kepada penduduk-penduduk yang ada di Sikar, di kotanya. Mari, di sana, di sumur itu, ada seorang yang menyatakan, yang berkata kepadaku tentang kehidupanku. Tentang semua yang setelah ku perbuat. Ada di sana seseorang yang menyampaikan latar belakangku. Ada di sana seorang yang menyampaikan bagaimana sikapku. Bagaimana perbuatan-perbuatanku. Semuanya dibukakan. Dia tahu rahasia kita. Dia tahu semua. Dia sampaikan kepada penduduk kota Sikar. Haleluya. Di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Dan ini tidak mudah, saudara. Tidak mudah. Menyampaikan ini kepada orang-orang di sekitarnya. Menyampaikan kepada orang-orang tetangganya, menyampaikan, di sana ada orang yang sudah menciptakan, menyampaikan tentang kehidupanku, tentang masa laluku, tentang perbuatan-perbuatanku yang tidak berkenan. Tapi luar biasa, saya percaya setiap perjumpaan dengan Tuhan tidak ada secara kebetulan dalam hidup ini. Tidak ada. Semua ada di dalam rencana Tuhan. Semua ada di dalam pengetahuan dan kemahakuasaan Tuhan. Saudara,
Dia pergi menyampaikan itu. Dan Alkitab mencatat, orang-orang itu pun pergi keluar untuk bertemu dengan Yesus. Saudara, ada hal yang sangat menarik yang ingin saya bahas pada pada pagi hari ini dalam ayatnya yang ke-28. Perempuan itu meninggalkan tempayannya. Perempuan itu meninggalkan tempayannya. Sudah, ini satu tindakan yang saya mau katakan bisa aja menjadi satu tindakan kesengajaan dari perempuan ini. Bisa jadi juga karena kepanikan dari perempuan ini, karena murid-murid datang, lantas dia sengaja meninggalkan, ataupun dia pergi cepat-cepat meninggalkan karena takut sama murid-murid. Tapi saya lebih kepada dia sengaja meninggalkan tempayannya. Saudara, ayat 28 dikatakan, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ. Meninggalkan tempayannya. Ada unsur sengaja meninggalkan. Saudara, kalau saudara mungkin tidak menyangka, tidak pernah berpikir akan berjumpa dengan seseorang, dan seseorang itu memberikan harapan kepada saudara, memberikan kepastian kepada saudara, bukti tanda saudara serius dengan pembicaraan itu, bukti saudara serius dengan apa yang sedang saudara lakukan dengan orang tersebut. Biasanya kita ambil apa? Ambil apa? Untuk bisa kembali berjumpa dengan dia, kita kadang-kala ambil apa? Nomor apa? Handphone paling tidak. Atau kita minta ada kartu namanya. Ya. Ada nomor handphonenya. Supaya kita bisa komunikasi lebih jauh lagi. Perempuan ini sengaja meninggalkan tempayannya. Dan saya mau katakan kepada kita semua pada pagi hari ini, apa maknanya ini? Ini menandakan apa? Satu keseriusan dari perempuan ini untuk lebih jauh mengenal Kristus. Ada keseriusan, ada kerinduan, ada kemauan dari perempuan ini untuk lebih mengenal Kristus. Sekali lagi, sengaja meninggalkan tempayannya di situ sebagai satu tindakan dari perempuan ini bahwa dia akan kembali datang berjumpa dengan Yesus. Dia mau serius untuk berjumpa dengan Yesus. Dia mau serius untuk lebih mengenal Tuhan. Dia mau serius untuk lebih mengenal lagi dengan seorang yang berkata kepadaku tentang masa laluku. Dengan seseorang yang mengatakan kepadaku, aku mau memberikan air hidup kepadamu. Saudara, adakah keseriusan itu menjadi bagian kita sebagai orang-orang percaya di hari-hari terakhir ini? Seriuskah saya? Seriuskah kita untuk lebih mau mengenal Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita?
Saudara, meninggalkan tempayan. Perempuan ini, saya mau katakan, tempayan ini merupakan satu wadah. Tiap hari dia harus pergi mengambil air di sumur Yakub. Dia bawa tempayan ini. Dia bawa. Saya mau katakan ini satu kebutuhan dari perempuan ini. Dia tidak bisa membawa air ke rumahnya kalau tidak ada tempayan ini. Saudara, tidak mudah. Tapi itu yang dilakukan oleh perempuan ini. Dia meninggalkan tempayannya di situ sebagai bukti, sebagai tanda. Dia mau serius untuk lebih dalam mengenal Yesus, mengenal Kristus. Dia pergi kepada orang banyak, dia sampaikan, mungkinkah dia Kristus itu, mungkinkah dia Mesias itu. Pagi hari ini, saya mau berbicara tentang mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan secara pribadi. Perempuan ini ingin mengenal Tuhan. Dia tahu dia orang yang berdosa, dia orang yang tidak layak. Tapi dia rindu untuk mengenal Tuhan. Dia rindu untuk mengetahui, untuk lebih dalam belajar akan firman Allah. Kalau saudara belajar dari kebenaran firman ini sampai ke bagian ayat terakhir itu, ada kesaksian yang diberikan, disampaikan oleh orang-orang Sikar, orang-orang Samaria pada masa itu, pada saat itu. Dia berkata kepada perempuan ini, kalau sebelumnya kami percaya kepada Yesus karena kesaksianmu perempuan. Tetapi kami sendiri percaya kepada Yesus bukan lagi karena kesaksianmu, tapi karena Yesus sendiri yang menyaksikan dirinya tentang kehidupannya kepada kami. Saudara, ini yang luar biasa. Bagaimana orang-orang mau datang kepada Tuhan? Bagaimana orang-orang mau datang kepada Yesus? Mari kita tinggalkan keegoisan kita. Tinggalkan, mungkin kita berpikir saya ini hebat, saya ini begini, saya ini keturunan ini. Tanggalkan itu. Itu tempayan. Pergi. Jangan kita berada di zona nyaman kita. Kita enak dengan puji Tuhan, saya sudah diselamatkan. Mari kita mau belajar, tanggalkan tempayan kita. Untuk apa? Untuk membawa orang-orang datang kepada Tuhan. Ketika kita serius dengan Tuhan, Tuhan pun serius dengan kita. Mengenal Tuhan, satu kebenaran firman Tuhan, kesaksian. Efesus 1 ayatnya yang ke-17. Nona, hamba Tuhan Nona, Feni baca. Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-17. Amin. Ini doa daripada Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus.
Aku berdoa, aku mengucap syukur, bla bla bla. Dan ayat sebelumnya, ayat 16. Dan meminta kepada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya Ia, Bapa itu, Tuhan itu memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Jadi pengenalan kita yang benar tentang Tuhan, bukan pengenalan kita yang keliru, yang salah kepada Tuhan. Kalau pengenalan yang salah tentang Tuhan, makanya orang tafsirkan salah tadi. Dia berkata Yesus selingkuh dengan perempuan Samaria. Itu pemahaman, itu pengenalan yang tidak benar, pengenalan yang salah. Kalau pengenalan yang benar tentang Tuhan, ada roh hikmat yang turun. Ada pewahyuan yang turun kepada kita. Sehingga kita mengenal Dia. Kita mengenal Yesus. Kita mengenal Kristus. Kita mengenal Mesias yang hidup itu. Untuk kita bisa mengenal Kristus dengan benar, perlu persekutuan yang intim dengan Tuhan. Makanya doa Paulus tadi, supaya roh hikmat dan pewahyuan. Nah, kalau hikmat dan pewahyuan yang daripada Bapa tidak turun ke atas kita, ke atas kita hamba-hamba Tuhan, ke atas kita jemaat Tuhan, kita tidak akan pernah mengenal Kristus dengan benar. Tidak pernah. Tidak pernah. Jadi pengenalan kita yang benar tentang Kristus itu ditentukan dengan hubungan kita yang baik dengan Tuhan. Dalam hubungan kita, relasi kita dengan Tuhan, ada hikmat, ada pewahyuan yang turun. Saudara, Filipi, 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang keempat. Hamba Tuhan An baca. Saya mau kasih hamba-hamba Tuhan baca ini. 1 Yohanes 2 ayatnya yang keempat. Ya, barang siapa berkata, aku mengenal Dia, saya mengenal Dia. Saudara mengenal Yesus, saudara? Amin. Kita mengenal Tuhan. Koma. Tetapi ia tidak menuruti perintahnya. Ini orang yang mengenal Tuhan, orang yang berkata, aku mengenal Tuhan. Aku percaya kepada Yesus. Tetapi ia tidak menuruti perintahnya. Alkitab katakan, ia adalah seorang pendusta dan di dalam orang tersebut tidak ada apa? Kebenaran. Tidak ada. Artinya apa? Kalau kita berkata kita mengenal Kristus, kita mau hidup di dalam perintah-perintah Tuhan. Kita mau hidup mendengar dan melakukan firman Allah. Ada hubungan di sana, ada relasi di sana. Sehingga apa turun? Roh hikmat dan pewahyuan turun ke atas kita.
Sehingga kita mengenal Tuhan dengan benar. Itu kunci. Itu tanda. Supaya kita mengenal Tuhan dengan benar. Saudara, ketika istri saya masuk di kamar mandi yang biasa, ada orang yang masuk di kamar mandi sebelah. Dia baru dengar saja cara kunci pintu kamar mandi, dan dia dengar saja cara ambil air lalu tuang mandi, dia sudah tahu. Biasa dia panggil, Pak, saya diam. Padahal saya memang. Pernah begitu? Saudara dengar langkah papanya Eki, mamanya Eki, dengar langkah papanya Eki. Dia sudah tahu, oh pasti papanya Eki. Dari mana dia tahu? Hubungan. Amin. Hubungan. Jalan saja. Dia belum lihat orangnya. Mamanya Fausto sudah tahu. Oh pasti papanya Fausto ini. Karena apa? Hubungan. Amin. Kalau saya dan saudara, hubungan kita, relasi kita dengan Tuhan dekat. Kita tahu apa rencana Tuhan. Kita tahu apa kehendak Tuhan. Dan Tuhan pun tahu apa yang menjadi kerinduan kita. Hubungan. Baru pacaran saja sudah tahu. Oh ini. Pasti dia ini langkahnya ini. Apalagi kalau sudah menikah. Sudah hidup bersama-sama. Wow. Tahu dia. Saudara, keseriusan kita untuk lebih mengenal Tuhan sama seperti perempuan ini, dia tinggalkan tempayannya. Dia pergi dan berharap untuk kembali. Bukan hanya dia saja, bukan hanya perempuan ini yang akan kembali, tapi dia berharap ada orang-orang yang datang untuk juga percaya dan mengenal Yesus Kristus, Sang Pemberi air kehidupan itu. Haleluya. Keseriusan kita untuk mengenal Tuhan. Saya percaya, saya katakan tadi, ketika kita mau serius dengan Tuhan, saya percaya Tuhan pun serius untuk kita juga menolong kita. Menemukan dirinya dengan saya dan saudara. Paulus berkata di dalam Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-10. Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Yang ku kehendaki mengenal Yesus dan mengenal kuasa kebangkitannya, supaya nanti akhirnya aku beroleh persekutuan dengan Yesus lewat kebangkitannya di atas kayu salib. Saudara, ada persekutuan di sana. Mari pagi hari ini kita lebih mau untuk mengenal Tuhan lebih benar. Makanya ada istilahnya kenalan, habis itu pacaran. Ya, habis pacaran kalau mau tunangan, puji Tuhan silahkan. Kalaupun mau langsung pernikahan juga silahkan. Ada pengenalan di sana.
ada pacaran, masa pacaran ini. Di situ kita mengenal. Di situ kita memahami. Di situ kita saling mengerti. Saudara, mari kita mau belajar mengenal Tuhan lebih dalam, lebih serius. Ini berbicara tentang hubungan, relasi dengan Tuhan. Perempuan ini mau serius dengan Tuhan. Perempuan ini mau serius untuk mengenal Tuhan, memahami Tuhan lebih dalam, lebih dekat. Makanya dia tinggalkan tempayannya. Ini bukti, ini tanda keseriusan dia. Ini tanda dia mau mengenal Tuhan dengan benar. Saudara, biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan ini menjadi satu pelajaran bagi saya, menjadi satu pelajaran bagi kita. Anak-anak muda, jangan berpuas diri. Jangan bangga dengan apa yang engkau sudah miliki saat ini. Kita semua, mari kita mau belajar mengenal Tuhan. Yeremia pasalnya yang ke-9. Yeremia pasalnya yang ke-9 berkata, kita bangkit berdiri, kita baca ayat ini secara bersama-sama. Yeremia pasalnya yang ke-9. Ayatnya yang ke-23 dan ayatnya yang ke-24. Kita baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita mau berbangga, bermegah. Karena kita mengenal Allah. Karena kita mengenal Kristus. Haleluya. Ada satu pujian. Aku rindu mengenalmu. Mengenalmu secara pribadi. Cek. Aku mengenalmu secara pribadi, hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Aku mengenalmu. Aku mengenalmu secara pribadi, hingga ku tahu rencanamu. Amin. Aku mengenalmu secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Saudara, pujian ini mengingatkan kita bahwa untuk kita mengenal Tuhan secara pribadi, secara lebih dalam lagi, secara serius, ada persekutuan kita. Baik persekutuan kita dalam pujian penyembahan kepada Tuhan, dalam doa-doa kita, persekutuan kita dengan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang saya dan saudara baca dan renungkan setiap hari. Itu bukti, itu keseriusan kita untuk lebih
mengenal Tuhan secara pribadi. Ketika kita mau membaca, ketika kita mau merenungkan firman Tuhan setiap hari. Ada Roh Kudus, ada roh hikmat, ada roh pewahyuan yang Tuhan akan karuniakan kepada kita. Sehingga kita mengenal Tuhan dengan benar. Bukan pengenalan Tuhan yang salah, yang keliru, tapi pengenalan tentang Tuhan, yakni pengenalan yang benar tentang Allah. Dari awal kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Aku rindu mengenalmu, mengenalmu secara pribadi, bukan hanya ku kagumi semua karya dan ciptaanmu, tapi tiada ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Aku mengenalmu secara pribadi, hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Dari awal aku rindu mengenalmu, aku rindu mengenalmu, mengenalmu secara pribadi. Oh, bukan hanya ku kagumi semua karya dan ciptaanmu, tapi tiada ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Haleluya. Aku mengenalmu secara pribadi, hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Aku mengenalmu secara pribadi, hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara
undang Ibu Vera Sihombing untuk memimpin kita dalam doa. Aku mengenalmu secara pribadi, hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Aku mengenalmu secara pribadi, hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Firman dan Roh Kudus ku kenal. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu siang hari ini Tuhan Yesus. Biarlah Engkau terus membimbing dan menuntun kehidupan kami, untuk kami semakin hari semakin mengenal Engkau secara pribadi. Terima kasih Bapa. Sesungguhnya Engkau yang mengenal kehidupan kami. Engkau yang mengenal kehidupan kami. Begitu dekat dan secara pribadi Engkau mengenal kami. Tiap-tiap kami Bapa, baik kami yang ada di dalam gedung gereja ini pada siang hari ini, baik saudara-saudara orang tua kami, bahkan jemaat-Mu yang lain yang berada di rumah mereka masing-masing. Sesungguhnya Engkau yang mengenal kehidupan kami semua Bapa. Dan kami bersyukur di siang hari ini, begitu nyata pertolongan, kasih dan setia Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Engkau yang sudah membawa kami sampai pada hari ini. Tuhan, kekuatan mana yang ada dalam hidup ini? Semuanya hanya karena pertolongan dan anugerah daripada Tuhan. Engkau yang mengenal tiap-tiap kami Tuhan. Terima kasih buat kekuatan, anugerah dan kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah datang kepada kami Tuhan pada saat ini. Biarlah Bapa Engkau materaikan firman-Mu di dalam kehidupan kami, untuk kami mengenal Tuhan lebih hari, lebih dekat, bahkan lebih mengenal Tuhan secara pribadi, mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan, mengandalkan Engkau di dalam seluruh keberadaan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami siang ini. Tambahkan pengurapan, pengetahuan surgawi di atas hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Kami yang datang siang hari ini beribadah kepada Tuhan, bahkan yang berada di rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan juga menilik tiap-tiap kami. Umat-Mu yang dalam kelemahan tubuh, dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan. Yang dalam keadaan bimbang, Tuhan teguhkan hatinya. Yang datang dalam persoalan dan mencari jalan keluar, Tuhan, sesungguhnya Engkaulah jawaban atas setiap pergumulan-pergumulan kami. Terima kasih Bapa. Saat ini juga kami berdoa Tuhan, buat bangsa dan negara kami. Tuhan, di tengah-tengah situasi dan masa-masa yang sulit di akhir-akhir ini, kami berdoa biarlah kiranya rahmat dan karunia daripada Tuhan ada di atas bangsa dan negara kami. Kami berdoa biarlah Tuhan tambahkan kekuatan, Tuhan tambahkan pengetahuan atas Tuhan institusi Polri dan TNI dan penegak hukum lainnya, untuk dapat melihat Tuhan
keadaan yang ada ini. Dengan jeli mereka melihat Bapa dan bisa menegakkan keamanan di atas bangsa dan negara ini. Pemerintah kami Tuhan, mulai dari pusat sampai kepada pemerintah yang ada di bawahnya, kami berdoa biarlah tangan Tuhan saja, kasih dan kemurahan Tuhan saja yang ada atas pemerintah kami. Mulai dari Bapak Presiden Tuhan sampai kepada para kepala desa yang ada di bawahnya. Biarlah tangan kasih Tuhan saja ada atas mereka untuk menegakkan dan membawa pemerintahan yang ada ini sebagaimana yang Tuhan inginkan. Terima kasih Bapak, kami berdoa Tuhan untuk Tuhan segala sesuatu yang akan membawa bangsa kami pada perpecahan, pada roh pemberontakan. Tuhan kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jauhkan daripada tengah-tengah bangsa ini. Patahkan Tuhan di dalam nama Yesus. Biarlah kekuatan dari Tuhan, Tuhan kasih dan setiamu yang menaungi bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa di surga. Demikian juga kami berdoa buat pandemi yang ada. Tuhan, kami tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi berasal daripada Tuhan, seizin daripada Tuhan. Oleh sebab itu kami hanya berdoa Bapa, Engkau saja yang kiranya menguatkan kami sebagai anak-anak untuk tetap teguh melihat hanya kepada Kristus Yesus Tuhan kami yang mendatangkan kekuatan dan pertolongan di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Kami akan lanjutkan ibadah kami siang hari ini dengan membawa korban dan persembahan kami milik Tuhan. Jikalau ada yang umat-Mu akan kembalikan hari ini, kiranya Tuhan memberkati sesuai dengan janji firman-Mu bahwa Engkau akan memberkati. Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Ini doa dan ucapan syukur kami. Terima dan sempurnakan doa ini yang kami sudah bawa dan alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, saatnya kita akan membawa korban persembahan kita. Kita angkat pujian, hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang.
kita akan mendengarkan jadwal kegiatan sepekan. Hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 ada latihan persiapan Natal jam 7 jam 6. Hari Jumat ada kebaktian Natal, dan hari Sabtu latihan ibadah raya pukul 17, kemudian latihan ibadah raya kedua pukul 19. Kembali hari Minggu, ibadah raya pertama pukul 9 dan ibadah raya kedua pukul 18.30. Pelayan kebaktian Natal hari Minggu 25 Desember 2020, pemimpin pujian ya, mohon maaf, saya hanya baca sesuai dengan yang tertulis. Ternyata jatuhnya hari Jumat. Seulang, pelayan kebaktian Natal tanggal 25 Desember 2020, pemimpin pujian Ibu Jen Esra, musik oleh tim musik, singers Ibu Pera Sihombing dan Bapak Alpein, pemain rebana Vanessa, Vena, Erin, operator Jelita, kolektan Ibu Gloria Kailem dan Ibu Sumarni Muntuan, aser Bapak Ibu Musa Satu. Pelayan untuk ibadah raya pertama, ini yang hari Minggu tanggal 27 Desember 2020, pemimpin pujian Ibu Sori Tombi, pemain musik oleh tim musik, singers Ibu Erni Musialu, Ibu Magdalena Herman, pemain rebana Clara Vena Tere, operator Tirsa, kolektan Ibu Hernita Ismai dan Ibu Rini Siaan, aser Bapak dan Ibu Uhat Sibuea. Pelayan ibadah raya kedua, pemimpin pujian hamba Tuhan Joksan, pemain musik, tim musik, singers Yusnita Palalangan dan Ein. Tirsa, Erin, dan Vanessa, operator Vena, kolektan Ibu Hermina dan Ibu Niken Hendi, aser Indria Purnama dan Jelita. Demikian kegiatan sepekan dan pelayan-pelayan. Tuhan Yesus memberkati. Kami kembalikan kepada Ibu Gembala. Cek. Ya. Nanti setelah ibadah ini kita kumpul ya, kita membicarakan untuk kegiatan kita tanggal 25, karena seperti yang beberapa minggu yang lalu kita sudah komunikasikan, ternyata ada himbauan dari pihak kepolisian, dalam hal ini Bapak Kapolda, dan sebentar akan saya sampaikan setelah kita menutup ibadah kita dalam doa berkat yang akan dipimpin oleh Ibu Gembala. Jadi sebentar kita akan jemaat tinggal dulu, kita akan bicarakan untuk kegiatan kita tanggal 25 dan tanggal 28. Jadi sebentar setelah ibadah ini. Mari kita bangkit berdiri. Nanti doa berkat akan dipimpin oleh Ibu Gembala. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi duriuku dengar,
Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat cinta-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Yang sudah memberkati kami siang hari ini. Kegiatan sepanjang minggu kami serahkan dalam tangan Tuhan. Jadilah semua untuk hormat bagi nama Tuhan. Dan sebentar kaya Roh Kudus ada di atas kita semua. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri peribadah ini. Haleluya. 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 Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.